Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Al-Amin Kraying dengan NIM belakang 111 dari program studi Sastra Indonesia kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan prototipe ekstraksi dan validasi teks sastra. Yang pertama, terdapat input big data karya sastra. Di sini pengguna dapat memasukkan data karya sastra seperti nama pengarang, judul, jenis karya seperti novel, cerpen, puisi, dan lain-lain, serta ada genre dan tahun terbit. Semua data ini disimpan dalam basis data lokal dan dapat diekspor atau diimpor dalam format JSON. Sistem ini juga menampilkan statistik secara langsung seperti total karya, jumlah pengarang, genre terpopuler, dan rata-rata terbit. Di sini para audiens dapat mengisi secara bebas di bagian input big data. Yang kedua ada ekstraksi teks dari gambar atau OCR. Menggunakan tes Search.js, pengguna dapat mengunggah gambar yang berisi teks karya sastra dan sistem akan mengekstrak menjadi teks digital. Proses ini mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dalam proses ini audiens dapat mengekstrak teks digital dengan. Yang ketiga ada validasi teks dengan teks resmi. Setelah proses OCR, sistem membandingkan hasil teks dengan teks resmi yang dimasukkan pengguna. Menggunakan algoritma leveraging distance, sistem memberikan presentase kemiripan antar teks. Jadi di sini para audiens dapat mengupload teks lalu akan diproses dengan sistem dengan membandingkannya dengan teks yang resmi. Nah, dari situ mungkin sistem akan memprosesnya dan akan membandingkan bagaimana kata yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya yang keempat ada klasifikasi genre berdasarkan teks. Pada sistem ini, sistem akan menganalisis kata kunci dari teks memprediksi genre sastra. Misal seperti puisi, prosa, drama. Ada deteksi gaya bahasa pengarang. Di fitur ini dengan mencocokkan gaya bahasa terhadap profil penulis terkenal seperti Pramudia, Khairil Anwar atau Terelie, serta Andea Hirata, sistem akan memprediksi gaya pengarang dari teks yang dimasukkan. Jadi di sini audiens memasukkan teks ke karya pengarang tertentu, lalu sistem akan mencocokkan dengan gaya pengarang pada kepenulisan tersebut. Selanjutnya yang keenam ada analisis sentimen dan tema puisi. Sistem ini akan menganalisis apakah puisi bersentimen positif, negatif, ataupun netral. Juga menampilkan kata-kata kunci utama yang mendominasi teks sebagai gambaran tema puisi. Jadi di sini para audiens dapat memasukkan teks puisi. Nah, nanti sistem akan mengarahkannya pada sentimen atau unsur apa yang diangkat dalam puisi tersebut. Yang ketujuh ada registrasi hak cipta dan di blockchain. Sistem ini menghasilkan hash unik untuk setiap karya yang didaftarkan. Hash ini akan menjadi bukti digital atas keaslian dan timestamp penciptaan karya. Jadi dalam registrasi hak cipta ini mungkin para penulis akan mendapatkan hak ciptanya dalam berkarya, dan sehingga audiens yang akan membaca atau menggunakannya dapat mengetahui bahwa hal tersebut termasuk dalam karya sastra sang pengarang. Yang delapan ada distribusi digital dan kontrak royalti. Dalam hal ini pengguna dapat mengatur harga jual, royalti penulis, dan biaya platform. Kontrak ini akan tersimpan dengan hash dan informasi detail menyerupai sistem blockchain. Nah, pada bagian ini para audiens bisa mengisi seperti royalti yang akan diberikan kepada penulis dan biaya platform. Nah, dari situ mungkin audiens bisa mengatur royalti berapakah yang mereka akan bayar.
9. Ada simulasi pembayaran royalti secara otomatis. Sistem menghitung dan membagi hasil penjual secara otomatis menggunakan parameter yang sudah dimasukkan. Hasil akhir termasuk jumlah royalti dan has transaksi. Nah, dari sini simulasi pembayaran royalti otomatis ini akan menghitung dan membagi hasil penjualan secara otomatis menggunakan parameter. Nah, dari sini mungkin akan lebih detail lagi bagaimana web menerima atau pengarang menerima royalti akan dibagi secara hasil penjualan. Jadi hasil penjualan berapa, hal itu akan dibagi ke dalam royalti penulis dan web tersebut. Yang ke-10 ada sistem anti plagiasi. Sistem ini membandingkan teks pengguna dengan karya yang sudah terdaftar menggunakan charts index. Jika kemiripan melebihi 70% akan muncul peringatan plagiarisme dan rekomendasi tidak lanjut. Nah, dalam hal ini audiens dapat melihat bagaimana plagiasi yang dia gunakan. Yang terakhir ada status jaringan blockchain, menampilkan informasi jaringan seperti blok, hash, gas price, dan jumlah transaksi pending sebagai simulasi real-time blockchain change. Berikut hasil presentasi dari saya yang telah membuat web yang telah ditugaskan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.